solo. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan adik semua dalam keadaan baik. Biarpun kondisi dan situasi yang saat ini kita alami tidak memungkinkan kita untuk belajar tatap muka, tetapi kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui online. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, pelajaran kita dan materi kita pada hari ini adalah tema dari tema 3, subtema 1 dan pembelajaran kedua, yaitu tentang rangkaian listrik. Oke, adik-adik, Bapak berharap kepada kalian semua untuk menyiapkan semua alat-alat tulisnya. Kemudian nanti adik-adik mencatat bagian-bagian inti yang nantinya Bapak jelaskan. Dan adik-adik juga bisa mengajak kedua orang tua ataupun abang ataupun kakak untuk melakukan pembelajaran bersama dan melakukan diskusi nantinya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, supaya adik-adik dapat mengetahui berbagai jenis-jenis sumber listrik. Oke, yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Kemudian adik-adik dapat mengetahui apa itu rangkaian listrik sederhana, jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan mampu menggambarkan atau membuat rangkaian listrik sederhana. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu secara bersama-sama. Lagu ini Bapak ciptakan sendiri tentang rangkaian listrik sederhana untuk membangkitkan semangat adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian bisa mencatat lagunya dan juga bisa mengikuti kata demi kata yang Bapak nyanyikan. Oke? Rangkaian listrik ada dua jenis. Yang pertama seri dan ada paralel. Rangkaian listrik ada dua jenis. Yang pertama seri dan ada paralel. Seri itu sejajar, paralel itu berderet. Contohnya seri adalah lampu hias. Seri itu sejajar, paralel itu berderet. Contoh paralel lampu lalu lintas. Rangkaian listrik ada dua jenis. Yang pertama seri dan ada paralel. Rangkaian listrik ada dua jenis. Yang pertama seri dan ada paralel. Seri itu sejajar, paralel itu berderet. Contohnya seri
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu yang sudah Bapak nyanyikan. Oke, di sini di dalam lagu ini terdapat beberapa informasi. Bahwa di dalam lagu ini bercerita tentang rangkaian listrik sederhana, di mana rangkaian listrik sederhana ini dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Seri itu artinya sejajar dan paralel itu artinya saling berderet ke bawah. Kemudian contoh rangkaian listrik seri itu adalah lampu hias. Nah, pasti kalian sudah pernah melihat lampu hias pada pohon Natal. Dan juga kalian bisa melihat lampu hias yang terdapat di kamar kalian. Itulah termasuk contoh dari rangkaian seri. Kemudian contoh rangkaian paralel itu adalah lampu lalu lintas yang terdapat di persimpangan jalan. Kemudian lampu yang ada di rumah kita masing-masing itu juga disebut sebagai rangkaian paralel. Oke, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Bapak akan membacakan teks tentang sumber energi listrik. Kalian juga bisa membacakannya di rumah secara bersama-sama dengan orang tua. Rangkaian listrik sederhana. Kita masuk ke teks bacaan. Sumber energi listrik. Saat ini hampir semua peralatan yang digunakan manusia bekerja menggunakan energi listrik. Lampu, TV, kipas angin, lemari es, telepon genggam, dan penanak nasi merupakan beberapa contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Selain peralatan rumah tangga, banyak lagi peralatan lain yang menggunakan energi listrik. Misalnya komputer. Dari mana kita mendapatkan sumber energi listrik? Salah satunya adalah dari baterai. Peralatan listrik berukuran kecil biasanya menggunakan baterai. Baterai menyimpan sejumlah energi listrik yang akan habis digunakan dalam beberapa waktu tertentu. Selanjutnya, baterai tersebut harus diganti atau diisi ulang. Benda-benda tersebut misalnya telepon genggam, lampu senter, mobil mainan, dan jam dinding. Adik-adik, tadi kita sudah membaca teks tentang sumber energi listrik. Nah, Bapak meminta adik-adik sekalian untuk mendiskusikan bersama dengan orang tua adik-adik, yaitu mencari kata yang tidak baku dari teks yang sudah kita baca tadi. Dan juga Bapak bertanya kepada kalian, kemudian kalian diskusikan kembali kepada orang tua kalian, yaitu dari mana kita mendapatkan sumber energi listrik sederhana. Oke, Bapak tunggu waktunya selama 5 menit. Setelah itu Bapak akan menjawab. Adik-adik, waktu sudah lewat dari 5 menit. Sekarang Bapak akan menjelaskan kata yang tidak baku dan juga pertanyaan mengenai teks dari sumber energi listrik. Adik-adik semua dapat mencocokkan jawaban dari adik-adik buat dengan jawaban Bapak. Oke? Nah, kata yang tidak baku di dalam teks sumber energi listrik, yang pertama itu ada energi. Itu kata baku yang pertama. Kalau kita mengubahnya menjadi kata yang baku, itu menjadi energi. Oke. Yang kedua, ada kata yang tidak baku yaitu listrik. Ini juga termasuk kata yang tidak baku. Kalau kita mengubahnya menjadi kata yang baku menjadi listrik, yang ada di tengah-tengah kata yang tidak baku tersebut dihilangkan menjadi listrik dan menjadi kata yang baku. Kemudian yang ketiga itu ada TV. Itu termasuk kata yang tidak baku.
Kemudian kita mengubahnya menjadi kata yang baku, menjadi televisi. Oke, itu termasuk kata yang baku. Nah, selanjutnya Bapak akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi, yaitu dari mana kita mendapatkan sumber energi listrik sederhana? Jawabannya adalah dari baterai. Kenapa? Karena baterai ini juga mengandung sumber energi listrik. Baterai ini digunakan contohnya di telepon, kemudian di rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian di senter dan lain sebagainya. Nah, jika sumber energi listrik di dalam baterai tersebut sudah habis, maka dapat kembali diisi atau juga bisa dibeli yang baru kemudian dipasang ke HP, lampu senter, dan juga rangkaian seri dan paralel. Nah, kita sudah menjawab kata tidak baku dan juga menjawab pertanyaan dari mana kita mendapatkan sumber energi listrik sederhana. Oke, semoga adik-adik sekalian dapat mengerti tentang teks bacaan sumber energi listrik. Oke. Kemudian kita masuk ke rangkaian listrik. Yang pertama itu rangkaian listrik seri. Ini dia gambarnya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat bersama-sama gambar yang Bapak tampilkan tadi. Oke, di dalam gambar tersebut terdapat rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara berjajar, minimal 2 lampu, maksimal lebih dari 2 lampu. Oke. Pada jenis rangkaian seri ini, jika lampu mati atau padam, maka lampu lainnya juga ikut padam. Kemudian arus listrik yang dihasilkan oleh rangkaian seri besarnya sama. Kemudian sifat dari tegangan yang dimiliki oleh rangkaian seri, yaitu yang pertama, jika cirinya sama, maka tegangan yang dihasilkan akan sama juga. Yang kedua, jika ciri yang dihasilkan berbeda, maka tegangan yang dihasilkan juga akan berbeda. Oke, inilah termasuk ke dalam rangkaian seri. Contohnya tadi yang sudah Bapak tampilkan di gambar, yaitu adalah lampu hias. Lampu hias itu terdapat di restoran. Kemudian yang kedua ada rangkaian listrik paralel. Ini dia gambarnya. Oke, kita sudah melihat bersama-sama gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel ini adalah rangkaian yang disusun secara berderet ataupun bercabang ke bawah. Rangkaian listrik paralel ini, jika lampu satunya padam atau mati, maka lampu yang di bawahnya tersebut masih menyala. Itu perbedaan listrik dan paralel. Oke, bedanya dengan seri tadi, kalau seri arusnya yang dihasilkan itu sama. Ini kalau paralel justru tegangan yang dihasilkannya sama dan arus listrik yang dihasilkan memiliki sifat-sifat tertentu. Oke, yang pertama itu adalah jika lampu memiliki ciri yang sama, maka arus yang dihasilkan akan sama. Kedua, jika lampu memiliki ciri yang berbeda, maka arus yang dihasilkan juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga itu arus listrik
dari rangkaian paralel itu memiliki arus tersendiri. Oke, adik-adik, Bapak sudah menampilkan sebuah gambar rangkaian seri dan paralel. Oke, Bapak berharap kalian dapat memahaminya dan juga dapat menjelaskan di rumah dengan orang tua kalian. Setelah itu, Bapak ada media pembelajaran yang akan Bapak tampilkan kepada adik-adik sekalian. Tada! Ini dia media yang sudah Bapak buat untuk adik-adik, di mana media ini adalah rangkaian seri dan paralel. Rangkaian serinya terdapat di atas dan rangkaian paralelnya terdapat di bawah, di atas dan di bawah. Komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian paralel ini adalah yang pertama, itu adalah baterai 2 biji, kemudian ada saklar di sampingnya. Setelah itu ada lampu sebanyak 3 biji, 1, 2, 3. Setelah itu ada kabel sepanjang 2 meter dan dibagi menjadi kecil-kecil sehingga bentuknya menyambung. Kemudian ada alat-alat tambahan seperti isolasi, gunting, dan juga lem untuk merekatkan baterai ke dalam kardus. Kemudian yang terakhir ada kardus sebagai alasnya. Oke, ini di rangkaiannya. Kalau kita hidupkan hasilnya, ini hasilnya menyala, dan kalau kita matikan dia akan mati juga seperti ini. Nah, di dalam media yang Bapak buat ini, yang pertama itu ada rangkaian seri. Nah, keuntungan dari rangkaian seri yang kita buat ini, yang pertama itu adalah lebih praktis. Nah, setelah itu yang kedua, dapat diatur secara manual maupun otomatis. Yang ketiga, memiliki rancangan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibuat. Yang keempat, lebih stabil dalam menghantarkan listrik sehingga cocok digunakan untuk kepentingan bersama, dan juga bisa dibuat di mana saja sesuai keinginan kalian. Yang kelima, tidak memerlukan banyak komponen. Setelah itu, biaya pembuatan pasti lebih murah. Di balik kelebihan dari rangkaian seri ini, terdapat juga kekurangan dari rangkaian seri ini. Yang pertama, sumber tegangan harus selalu dalam keadaan prima untuk menghindari resiko adanya kehilangan arus listrik di antara lampu satu dan lampu yang kedua. Kemudian yang kedua, jika terjadi masalah pada suatu komponen, maka akan berpengaruh pada komponen-komponen lainnya. Oke? Selanjutnya kita masuk ke dalam rangkaian paralel, di antara rangkaian yang atas dengan yang bawah, dan di bawah ini adalah cabangnya. Oke? Kelebihan yang dimiliki oleh rangkaian paralel ini adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak atau padam, maka komponen-komponen lainnya akan tetap berfungsi. Kemudian kelemahan dari rangkaian paralel ini adalah arus listrik dari baterai yang dialiri melalui setiap lampu, melalui beberapa jalan berbeda yang dapat dialiri arus. Hal ini menyebabkan susunan paralel menghabiskan lebih banyak biaya karena kabel penghubung yang diperlukan juga lebih banyak. Nah, adik-adik sekalian, Bapak sudah menunjukkan media kepada kalian tentang rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, adik-adik, Bapak akan mengasih tugas kepada adik-adik semua, yaitu adik-adik semua dapat
menggambarkan kembali rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian apa saja alat-alat yang dibutuhkan dan juga bahan-bahan. Setelah itu kalian dapat menjelaskan dan menyimpulkan hasil tugas kalian kepada orang tua kalian di rumah. Adik-adik, semoga adik-adik semua dapat mengerti materi kita pada hari ini, mulai dari teks bacaan sumber energi listrik, rangkaian listrik seri dan paralel, dan juga media yang sudah Bapak buat. Kesimpulannya, rangkaian listrik adalah termasuk ke dalam sumber energi listrik yang arus listriknya dihasilkan oleh sebuah baterai. Nah, rangkaian listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Kemudian contoh yaitu lampu hias. Yang kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet ke bawah dan bisa juga dikatakan bercabang. Contoh dari rangkaian paralel ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas, kemudian lampu di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dan akan mengoreksi tugas-tugas kalian yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Bye-bye.